Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidatul Fitri Anur Rohma dari kelas PS21E. Di sini saya akan menganalisis film Babies. Refleks bayi lahir atau disebut juga dengan refleks primitif adalah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu. Gerakan-gerakan ini muncul sejak bayi lahir dan akan hilang dengan sendirinya seiring usianya bertambah. Bagaimana refleks para bayi? Apakah ada perbedaan antar negara? Setiap bayi memiliki refleks yang sama, hanya berbeda ketika memasuki usia-usia tertentu. Namun dalam analisis film Babies ini, Fanny Zhao yang ketika sedang bermain bersama bayi lain, lalu sang ibu yang memberikan putingnya kepada Fanny Zhao dengan refleks langsung menghisapnya. Refleks tersebut biasanya dinamakan dengan rooting refleks. Lalu ada Bayar yang refleks terkejut saat mendengarkan suara hewan yang cukup keras. Refleks ini biasanya dinamakan dengan startle refleks. Lalu Hetty yang ketika diberikan botol susunya, refleks langsung melakukan gerakan menghisap. Refleks ini biasanya dinamakan shaking refleks. Dan terakhir ada Mari yang saat telapak kakinya disentuh untuk dituliskan huruf kanji, refleks tersebut yaitu mengembangkan jari jemarinya. Biasanya refleks ini dinamakan dengan refleks Babinski. Selanjutnya ada perkembangan fisik bayi. Bagaimana perkembangan fisik masa bayi pada tiap negara? Menurut saya berbeda-beda. Perkembangan fisik bayi satu dengan bayi lain yang sama usianya mungkin saja berbeda. Namun dalam analisis film ini, Fanny Zhao yang terbilang hidup di lingkungan yang masih primitif memiliki perkembangan fisik yang sehat, tidak terlalu kurus atau terlalu gemuk. Lalu Bayar yang mempunyai hidup nomaden atau berpindah-pindah membuat keluarga Bayar harus hidup efisien. Walaupun seperti itu, Bayar masih memiliki pipi yang gemuk dan sehat. Lalu ada dua bayi yang hidup di kota, yaitu Mari dan Hetty, yang sudah dapat dipastikan memiliki perkembangan fisik yang sehat. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat, serta bentuk tubuh juga perkembangan otak. Perkembangan fisik bayi akan mulai dari otot tubuh yang bertambah kuat dan diikuti dengan gerakan yang terkoordinasi secara bertahap. Hal ini merupakan proses awal tumbuh kembang. Seiring dengan pertumbuhan bayi, jumlah dan jenis aktivitas fisiknya akan banyak berubah. Bayi cenderung menghabiskan waktu dengan tidur dan makan. Namun pada saat anak beranjak balita, mereka mulai belajar dari merangkak, kemudian berjalan hingga dapat mengeksplorasi secara mandiri. Pola asuh dan cara mendidik, jenis mainan, dan lingkungan sekitar akan memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan keterampilan fisik mereka. Perkembangan bayi yang berbeda-beda adalah hal yang wajar. Hanya saja, jika bayi masih belum bisa berjalan di atas usia 18 bulan, sebaiknya segera berkonsultasi ke dokter. Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, dalam laman resminya menjelaskan bahwa bayi dapat mengalami keterlambatan pada satu ranah perkembangan saja, atau dapat pula lebih dari satu ranah perkembangan. Keterlambatan perkembangan umum atau global development delay merupakan kondisi keterlambatan perkembangan yang bermakna pada dua atau lebih ranah perkembangan. Selanjutnya ada bagaimana perkembangan motorik kasar pada bayi tiap negara. Setiap bayi memiliki kecepatan tumbuh berkembang yang berbeda-beda. Sebagian bayi dapat mengalami perkembangan motorik yang cepat, sedangkan sebagian lainnya mungkin lebih lambat. Dalam analisis film ini, kita bisa ketika Bayar bisa merangkak, Bayar lebih sering bermain di sekitar rumah karena masalah geografis di mana dataran tinggi Mongolia dikelilingi oleh bukit-bukit dan jalanan yang landai, sehingga orang tua Bayar jarang mengajaknya berpergian. Pada sisi lain, menurut saya masyarakat Mongolia memang memberi fokus pada perkembangan psikomotorik untuk anak. Ditunjukkan ketika Bayar dibiarkan dengan bebas merangkak menjelajahi halaman rumah dan berkotor-kotoran.
hingga dibiarkan tertidur di sebelah hewan-hewan ternak. Penekanan pada perkembangan psikomotorik ini juga terjadi pada panijau di Afrika. Jadi kemungkinan memang ada kesamaan antara penekanan proses perkembangan pada individu antar suku Namibia di Afrika dengan suku Mongolia yang notabene merupakan masyarakat agrikultural. Perkembangan motorik kasar bayi merupakan gerakan fisik yang membutuhkan koordinasi dan keseimbangan dari otot-otot besar tubuh untuk melakukan sebuah gerakan. Nantinya, gerakan yang dihasilkan adalah mengangkat leher, menendang, meraih bola, berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Setiap bayi memiliki kecepatan tumbuh kembang yang berbeda-beda. Sebagian bayi dapat mengalami perkembangan motorik yang cepat, sedangkan sebagian lainnya mungkin lebih lambat. Bayi akan belajar banyak hal sambil melihat lingkungan sekitarnya. Perkembangan motorik bayi pun sudah bisa terlihat sejak ia baru lahir, terutama motorik kasarnya. Selanjutnya ada bagaimana perkembangan kognitif bayi pada tiap negara. Perkembangan kognitif bayi berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi ada hal-hal tertentu yang dapat menjadi gambaran umum yang menandai perkembangan kognitif anak pada setiap usia. Di Amerika, Hattie menunjukkan semenjak dini telah ditanamkan kebiasaan membaca oleh orang tuanya. Ibu dan ayah Hattie sering membacakan Hattie buku anak-anak. Hal ini diperlihatkan pada scan ketika ibu Hattie membacakan buku cerita bergambar sambil menempatkan Hattie di pangkuannya. Dan scan ketika ayah Hattie membacakan buku tentang hewan kepada Hattie di tempat tidur, lalu ayah dan ibu Hattie menirukan gerakan gajah untuk mengenalkan hewan tersebut kepada Hattie. Hattie dan ibunya juga mengunjungi tempat bermain untuk melatih gerakan-gerakan otot Hattie dan juga bernyanyi satu nyanyian bersama dengan ibunya. Kemampuan kognitif bayi adalah cara bayi dalam belajar berpikir, mengingat, membayangkan, mengumpulkan informasi, serta mengatur informasi, hingga memecahkan masalah. Dikutip dari Urban Child Institute, dengan kata lain, kemampuan kognitif ini turut andil untuk membantu bayi dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Meski kelihatannya ada banyak aspek yang terlibat dalam perkembangan kemampuan kognitif bayi, tapi berbagai hal tersebut dipelajari bayi secara bertahap, seiring dengan tahapan perkembangan bayi termasuk pertambahan usia. Fungsi otak si kecil akan membantunya untuk mengembangkan satu persatu kemampuan kognitif ini. Pada fase bayi baru lahir, otak bayi belum dapat sepenuhnya mengembangkan kemampuan untuk berpikir, mengingat sesuatu, mengolah informasi, atau mengkoordinasikan fisik dan lainnya. Semakin dewasa usianya, tidak hanya perkembangan motorik bayi, fungsi kognitif juga akan semakin berkembang. Selanjutnya, bagaimana perkembangan bahasa bayi pada tiap negara? Perkembangan bahasa bayi pada bayi memiliki fase yang berbeda-beda pada setiap bayi. Sementara itu, bayi Mongol yang bernama Bayer diajak bicara oleh ibunya dalam bahasa lokal dengan nada yang khas sambil menatap Bayer yang terbaring di tempat tidur. Dan sepertinya Bayer seakan-akan merespon perkataan ibunya melalui bahasanya sendiri, yaitu bahasa bayi. Sedangkan bayi Afrika yang bernama Panijau yang disusui oleh ibunya sambil si ibu bercakap-cakap dan makan dengan ibu lainnya yang juga menyusui bayinya, maka bayi juga mendengar dan menangkap kata-kata yang diucapkan oleh ibunya. Hal ini berarti bayi juga telah mendapatkan modal bahasa untuk dikembangkan ketika Panijau diajarkan berbicara oleh ibunya untuk dikembangkan. Ketika Panijau diajarkan bicara oleh ibunya dengan mengucapkan kata mama, Panijau menjawab dengan melakukan babbling atau celoteh, yaitu membuat suara yang serupa dengan ibunya.
Kemudian di belahan bumi lain tampak pemandangan yang sangat jauh berbeda dengan yang ada di Afrika. Bayi Amerika yang bernama Hetty dipangku dan dibacakan buku anak-anak oleh ibunya. Ketika Hetty dimandikan pun, ibunya tetap berbicara dengan nada lembut dan juga menatap wajah Hetty sambil kedua lengannya disatukan dan mengapu-ngapukan badan Hetty di air. Yang dilakukan oleh Ibu Hetty menunjukkan adanya kesamaan cara menstimulus perkembangan komunikasi bayi dengan yang dilakukan oleh Ibu Bayar di Mongolia. Perkembangan bahasa bayi adalah keterampilan yang dimiliki bayi untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan perkembangan bayi sesuai usianya. Sama seperti perkembangan motorik bayi, kemampuan sensorik, kecerdasan emosional, dan perkembangan kognitif bayi merupakan perkembangan bahasa bayi juga berlangsung secara bertahap. Usia awal ini memungkinkan otak bayi untuk menyerap bahasa sekaligus melatih kemampuan berkomunikasinya. Namun perlu diketahui pula bahwa setiap anak ada kemungkinan akan berkembang dengan waktu yang berbeda-beda. Seiring perkembangan serta pertumbuhan bayi, ia akan mulai mengeluarkan ocehan-ocehan seperti ingin menyampaikan sesuatu setelah berusia 2-3 bulan pertama. Perkembangan bahasa bayi terus akan berlanjut hingga bayi bisa bicara kata pertamanya, misalnya mama atau papa, yakni sekitar usia 9-12 bulan. Mulai sejak itulah bayi akan lebih sering mengoceh guna menggambarkan apa yang ia lihat, dengar, rasakan, pikirkan, dan inginkan. Kesimpulan dari analisis ini adalah Panijau dari nama Bia, Bayar dari Mongolia, Hetty dari Amerika, dan Mari dari Jepang tumbuh dan dibesarkan di lingkungan dan kondisi yang berbeda. Panijau adalah bayi yang lahir dari suku Himba di Opunawa, Namibia, berada di lingkungan yang masih cukup primitif. Panijau dibesarkan dengan cara yang sangat unik. Berbeda dengan cara yang biasa dilakukan oleh keluarga modern, ia tidak pernah bertemu dokter, mendapatkan susu formula dan makanan tambahan bayi, serta tidak memiliki pakaian lengkap layaknya anak-anak pada umumnya. Ia juga tidak pernah bermain puzzle, Lego, dan permainan asa otak lainnya. Ia bermain dengan bayi-bayi sebayanya di alam bebas, memanfaatkan semua yang ada di sekitarnya sebagai alat pemuas keinginan tahuannya. Hasilnya, Panijau tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Lalu, Bayar juga berasal dari keluarga yang terbiasa hidup berpindah atau nomaden. Ayah dan ibunya terlalu sibuk dengan ternak sehingga Bayar tumbuh menjadi anak yang mandiri. Ia kerap bermain dengan kakaknya, Degi, untuk menyusuri sabana luas dan bermain dengan sapi-sapi orang tuanya. Hidup nomaden membuat keluarga Bayar harus hidup efisien dengan bahkan untuk urusan mandi, Bayar pun harus mandi dari air yang dikucurkan dari mulut ibunya atau berendam di baskom kecil dan berbagi air dengan hewan ternak untuk diminum. Namun begitu, Bayar tumbuh menjadi anak yang riang dengan sepasang pipi yang menyembul seperti bakpao. Selanjutnya ada Mari dan Hetty, merupakan dua bayi yang tumbuh di lingkungan perkotaan dengan perawatan yang bisa dibilang mapan. Saat berumur beberapa bulan, Mari dan Hetty sudah mengikuti berbagai kegiatan yang membantu perkembangan otak mereka. Mereka bermain di taman bermain, mengunjungi kebun binatang, dan bersosialisasi dengan bayi lainnya di sebuah perkumpulan. Mari dan Hetty mungkin dianggap sebagai bayi-bayi beruntung karena mendapatkan seluruh kebutuhannya. Namun, Mari dan Hetty tidak mendapatkan satu pelajaran berharga yang didapat Panijau dan Bayar, yaitu interaksi dengan alam bebas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.